Oke, pemirsa, kita kembali lagi di program Kopi Sore. Masih kita berbincang-bincang dengan Fikri dan juga Ai yang merupakan Duta Humas Polda Aceh yang tentunya juga sudah banyak sekali sharing sama kita tentang hal-hal yang mereka lakukan dan juga peran dari mereka sendiri gitu ya terhadap tugas-tugas Polri dan juga terhadap masyarakat. Nah, jadi dari sekian banyak mungkin yang tadi kita juga ngobrol-ngobrol, mungkin kita juga pengen tahu gitu ya. Nah, itu biasa jenis-jenis acara seperti apa aja sih gitu ya mungkin yang harus Duta dari Humas Polda Aceh ini hadir. Nah, selain juga mungkin sosialisasi yang kalian lakukan gitu. Kami juga pernah mendampingi pejabat-pejabat kepolisian. Itu seperti pada ulang tahun Bayangkara. Oke. Jadi kami juga mendampingi pejabat di sana untuk hadir pada saat HUT Bayangkara. Oke. Nah, terus Dan juga tambah. pada acara penyambutan Kapolda baru dan juga banyak event-event lain ya kami dipanggil juga untuk mendampingi mereka. Dan juga kalau ada konferensi pers Iya, seperti yang mereka akan masuk berita itu kami juga harus mendampingi mereka. Oke. Nah, itu biasanya kalau misalnya duty call seperti itu ya atau juga panggilan tugas segala macam. Nah, ada nggak sih kalau misalnya seperti kita ketahui kalau polisi itu kan serba mendadak gitu ya. Jadi harus sigap ini tuh. Nah, pernah nggak sih kalian itu yang tiba-tiba Ai dan Fikri ini harus ada acara gitu mungkin dalam hitungan 2 jam ke depan atau pernah nggak sih menerima hal-hal seperti itu? Itu pernah. Di teleponnya itu dihubungi pada pagi-pagi hari. Oke. Itu misalnya acaranya itu jam 8:30. Itu dari telepon jam 7. Harus cepat. Nanti belum berapa menit belum 8:30 udah telepon lagi. Jadi emang kita tuh harus siap, standby gitu. Harus siap kalau ada acara ya itu harus apapun yang terjadi ya harus kami harus ada di sana untuk melakukan mendampingi pejabat polisi untuk acara-acara gitu. Oke, nah terus kalau berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang lucu, ini salah satu yang lucu juga mungkin ya, karena kan tugas dari Polri itu harus siap siaga ya, standby 24 jam, termasuk juga para dutanya juga. Nah terus kalau misalnya dari Ai, apalagi yang cewek ya, itu mungkin persiapannya mungkin kalau ke kampus saja itu sampai 1 jam. Nah jadi kalau misalnya acara-acara yang mendadak seperti ini, itu gimana nih? Ya kalau tahu sendiri lah kalau wanita itu lama dan ini juga lama. Tapi ya mau bagaimana lagi karena kita itu sudah sudah punya kontrak, jadi kita harus siap apapun ceritanya mereka nggak mau tahu pasti ya. Kita harus datang tepat waktu dan cepat. Dan pernah kemarin tuh ada acara saya lupa dalam rangka apa, tapi kami harus memakai pakaian Aceh. Dan pada saat itu kami sudah didandan pukul 7, acaranya pukul 9. Dan mereka ya selalu telepon kalau misalnya belum sampai di mana. Iya. Setelah sampai tapi tiba-tiba rupanya pejabatnya itu nggak jadi datang. Jadi kami kayak udah selesai, udah siap dan pakai pakaian Aceh, tapi nggak jadi dengan yang kami harus rushing juga kan Iya ke benar. sana. Jadi itu salah satu pengalaman yang ya luar biasa ya. Iya, pasti itu udah menjadi ada bagian dari risiko juga ya. Iya. Oke, nah terus kalau untuk benefit atau juga keuntungan yang mungkin yang berguna gitu ya, hal-hal yang menjadi pembelajaran dan juga berguna buat kalian di masa yang akan datang itu dengan menjadi duta Humas Polda Aceh ini ya, dan juga mungkin Ayu sudah juga pernah menjadi duta wisata juga ya Inong Aceh gitu ya. Nah itu mungkin dari Fikri dulu ada nggak sih gitu yang mungkin hal-hal yang berharga gitu yang didapat gitu ya selama menjabat sebagai duta Humas Polda ini? Ya hal-hal yang berharga yang kami dapatkan ya kita dapat bertemu dengan pejabat kepolisian. Kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan besar, event-event besar kepolisian. Lalu mendapatkan juga ilmu-ilmu tentang pidana. Misalnya kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan seperti itu. Jadi kan itu sangat berguna bagi kita. Nah jadi itu mungkin nggak yang semua orang bisa dapat gitu ya. Nah karena juga semua orang juga pernah mendapatkan kesempatan dan tentunya juga mungkin pasti ada hal sesuatu yang bisa diambil. Oke, kalau Ai sendiri nih mungkin lebih banyak lagi gitu ya dari pengalaman mungkin yang bisa Pengalaman mungkin kalau dibilang benefitnya itu pasti banyak banget ya. Karena kenapa setiap menjabat sebagai duta itu punya pengalaman yang berbeda dan otomatis kami itu dididik menjadi seseorang yang berkarakter. Kami itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, apalagi wanita. Wanita itu harus yang memang mempunyai sopan santun.
Dan juga kalau misalkan di Duta Humas Polda Aceh ini sendiri ya banyak juga ya benefitnya, manfaatnya itu ya saya tuh bisa melihat bahwa ya polisi itu rupanya tidak seperti itu, tidak yang segalak yang ada di pikiran saya. Mind kita itu kan seperti itu, jadi itu bisa mengubah pola pikir kita. Dan juga banyak hal lain lagi yang saya dapatkan juga dari Duta Humas Polda Aceh itu ya salah satunya saya sudah bisa berkenalan langsung dengan ya Kapolda, dengan para pejabat polisi lainnya. Iya, dan pastinya juga menjadi pengalaman dan juga pembelajaran yang berharga ya untuk next karirnya gitu. Oke, nah terus kalau untuk program-program yang mungkin dari agenda-agenda kalian gitu ya, mungkin yang di luar dari agenda yang suddenly tiba-tiba gitu ya harus in a rush gitu mempersiapkan. Nah itu mungkin untuk acara-acara besar yang akan kalian hadiri nanti, kalau boleh tahu bocorannya apa aja sih gitu ya mungkin yang sudah diagendakan mungkin yang akan datangnya. Mungkin 17 Agustus iya. nanti ya, karena mau dekat mungkin ya Polda akan mengadakan acara untuk 17 besar ya. Itu juga yang lagi dipersiapkan sekarang ya. Oke, nah terus kalau untuk bagi waktu nih gitu ya, Mah. Jadi mungkin kan sekarang untuk mungkin ini juga sedikit personal, bukan personal sih. Jadi susah nggak sih gitu, apalagi sekarang kan memang juga mungkin kalian masih yang mungkin kalau juga sekarang masih yang struggling dengan studinya ya, kuliahnya apalagi dan terus juga kalau misalnya mungkin kalau misalnya Fikri mungkin sedikit longgar, tapi mungkin punya waktu yang sedikit gitu, apalagi mungkin untuk keluarga, untuk teman, atau juga mungkin bisa jadi untuk best friend-nya gitu ya. Nah itu kesulitan nggak sih gitu dengan kegiatan-kegiatan sekarang itu dengan tiba-tiba yang harus bertugas gitu. Mungkin kalau dari Ayu dulu nih. Oh, dari AI sendiri ya apa ya, mungkin harus pintar bagi waktu. Kalau dulu saya karena saya masih kuliah nih, mau kejar sidang S1. Kemarin tuh saya ada SP, ambil semester pendek, terus tiba-tiba di kelas itu ditelepon. Ya pada waktu itu kan susah sekali ya kita angkat karena dalam lagi kuliah. Tapi ya mau gimana, kita ya harus tetap minta izin keluar. Kita bilang dulu kalau misalkan emang bisa pada saat itu bisa bertugas ya bertugas, tapi kalau nggak bisa ya saya harus bilang kepada pejabat polisinya, mohon maaf Pak, saya masih kuliah gitu. Jadi masih ada gimana ya, orang Polda juga nggak masalah kalau misalkan emang kita nggak bisa, mereka tidak memberatkan. Jadi ya selama kesibukan saya juga ya kita harus pintar-pintar bagi waktu, tapi lebih yang go with the flow aja lah, jalanin aja lah. Jadi misalnya put the first priority first ya. Jadi benar-benar berarti itu ya sangat bagus sekali ya bisa menjadi duta, dan pasti juga mereka mendukung, apalagi kalau misalnya sekarang masih harus study nih, harus nomor 1 dulu ya, misalnya nggak diganggu-gugat kalau pagi final, pagi pertemuan kuliah yang sangat penting gitu. Nah terus kalau kalau untuk Fikri sendiri nih, kalau misalnya merasa terkendala nggak sih gitu dengan membagi waktu gitu, kalau misalnya apalagi kalau misalnya cocok gitu kan, wah ini suka nongkrong di mana-mana gitu, dan mungkin kalau sekarang mungkin ada perbedaannya atau gimana? Ya kalau membagi waktu ya, kalau saya ya agak ringan pada AI. Kalau AI kan lagi membagi untuk sidang. Gitu ya. Kalau saya agak longgar, soalnya kalau dipanggil untuk melakukan tugas saya pasti ada. Mungkin saya kurangnya itu karena saya mempersiapkan untuk S2 itu di notaris di USU. Mungkin karena di USU jadi agak susah juga. Nanti saya akan membagi waktu untuk itu. Iya, nah pastinya juga insya Allah bisa berjalan ya dua-duanya. Oke, nah yang terakhir nih pesan-pesan untuk pemirsa di rumah dari Fikri dan juga Ai, apa nih yang pengen disampaikan? Pesan-pesan ya buat masyarakat semuanya ya. Marilah kita menjadi polisi untuk diri kita sendiri ya, dengan cara menjalankan dan mentaati peraturan yang ada. Ya kalau misalkan ada rambu lintas jangan terobos gitu ya. Jangan diterobos. Pura-pura gila gitu ya. Jauhi juga, hindari ya seperti narkoba itu, karena kita sebagaimana yang kita ketahui itu kan barang yang merusak diri kita, tapi bukan hanya diri kita namun juga orang lain juga dan lingkungan di sekitar. Mungkin dari saya itu aja. Oke, mungkin ini dari teman dari Fikri, pesan-pesan. Ya sama seperti Ai ya, kita harus menjauhi kegiatan-kegiatan kejahatan, harus melakukan menjauhi narkotika, menaati lampu lalu lintas ya. Seperti Ai bilang, kita harus melaksanakan tugas-tugas tersebut. Oke, nah jadi benar-benar the best point atau the good point is
kita benar-benar harus menjadi polisi untuk diri kita Kita sendiri sendiri. ya. Nah, jadi saya suka banget kata-kata itu. Jadi kita bisa mendisiplin diri kita sendiri dan tentunya juga bisa membentengi dari hal-hal yang tidak berguna yang tentunya juga bisa merusak untuk kita juga gitu ya. Nah, dan baru kita memulai dengan di lingkungan keluarga, teman-teman dan juga baru untuk masyarakat banyak. Wah, terima kasih banyak ini untuk bincang-bincang yang juga sangat seru dan pasti juga sudah berbagi pengalaman dari Fikri dan juga Ai yang menjadi Duta Humas Polda Aceh dan pastinya juga mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat pemirsa di rumah dan juga bisa menginspirasi dan tentunya juga dengan menyaksikan Kopi Sore bersama kita bertiga di sini. Oke, terima kasih banyak. Kita juga harus segera pamit karena sudah hampir 1 jam kurang lebih ya. Nah, langsung dari studio Yubion TV, saya Arvin Nasri. Saya Fikri. Dan saya Ai. Ya, kita bertiga pamit. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu dan kesempatan di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.